Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tarisa Salsabila Kartika Hidayat, NIM 21010100033 dari Prodi T3 Teknologi Laboratorium Medis, Tikes Anwar Medika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Gangguan Metabolisme Karbohidrat. Tujuan, gangguan metabolik adalah kelainan medis yang mempengaruhi produksi energi di dalam sel tubuh manusia. Umumnya, kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada metabolisme, sehingga enzim yang berperan dalam proses metabolisme sel hilang atau rusak. Rumus masalah. 1. Apa itu diabetes mellitus? 2. Apa itu hiperglikemia? 3. Apa itu hipoglikemia? 4. Apa itu toleransi glukosa? Yang pertama, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah suatu keadaan ketika tubuh tidak mampu menghasilkan atau menggunakan insulin, hormon yang membawa glukosa darah ke sel-sel dan menyimpannya sebagai glikogen. Dengan demikian, terjadinya hiperglikemia yang disertai berbagai kelainan metabolik akibat gangguan hormonal, melibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, serta menimbulkan berbagai komplikasi kronis pada organ tubuh. Yang kedua, apa itu hiperglikemia? Hiperglikemia adalah sebuah kondisi medik berupa peningkatan kadar glukosa dalam darah melebihi batas normal. Hiperglikemia merupakan salah satu tanda khas penyakit diabetes mellitus atau disingkat sebagai DM. Meskipun juga mungkin didapatkan pada beberapa keadaan yang lain. Saat ini, penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan angka insiden dan prevalensi DM tipe 2 di berbagai penjuru dunia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memprediksi adanya peningkatan jumlah penyamdangan DM yang menjadi ancaman penduduk global. Yang ketiga, apa itu hipoglikemia? Hipoglikemia bisa terjadi karena asupan karbohidrat dan glukosa kurang. Beberapa tanda dan gejala dari hipoglikemia yaitu gangguan kesadaran, gangguan penglihatan, gangguan daya ingat, berkeringat, tremor, palpitasi, takikardia, gelisah, pucat, kedinginan, gugup, dan rasa lapar. Yang keempat, apa itu toleransi glukosa? Oral Glucose Tolerance Test atau disingkat OGTT atau tes toleransi glukosa oral atau disingkat TTGO adalah salah satu metode pemeriksaan untuk mendiagnosis diabetes. Tes medis ini bertujuan mengukur kemampuan tubuh dalam menyerap glukosa di dalam darah. Nilai rujukan 1. Puasa 70-110 mg per desiliter. 2. Setengah jam 110-170 mg per desiliter. 3. 1 jam 120-120 mg per desiliter. Yang keempat, 1,5 jam 70-120 mg per desiliter. 5. 2 jam 70-120 mg per desiliter. Toleransi glukosa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, toleransi glukosa normal. Setelah pemberian glukosa darah meningkat dan mencapai puncaknya dalam waktu 1 jam. Kemudian turun ke kadar 2 jam yang besarnya di bawah 126 mg per desiliter. Tidak ada glukosuria. Yang kedua, toleransi glukosa melemah. Toleransi glukosa yang melemah
didapatkan pada obesitas maksud saya atau kegemukan, kehamilan lanjut atau karena kontrasepsi hormonal, infeksi yang berat atau terutama streptokoki, sindrom Cushing, sindrom Crohn, penyakit ginjal kronis, kerusakan hepar yang luas, keracunan menahun pada usia lanjut, dan pada diabetes mellitus yang ringan atau baru mulai. Yang ketiga, toleransi glukosa meningkat, kadar glukosa puasa atau rendah, dan pada keseluruhan waktu tes kadarnya tidak bervariasi lebih dari 180 mg per desiliter. Kesimpulan, metabolisme karbohidrat berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk senyawa yang mengandung ikatan fosfat yang tinggi. Kelainan metabolisme seringkali disebabkan oleh kelainan gen yang mengakibatkan hilangnya enzim tertentu yang diperlukan untuk merangsang suatu proses metabolisme. Penyebab utama dari gangguan metabolisme adalah resistensi insulin dan obesitas. Beberapa gangguan yang terjadi pada proses metabolisme karbohidrat diantaranya 1. Diabetes mellitus, 2. Hiperglikemia, 3. Hipoglikemia, 4. Toleransi glukosa. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.